apa kabarnya? Wow, senang sekali ya Kak Petris. Ya bener-bener Kak. Karena kita hari ini mau Ibadah. bukan mau komsel Kak? Bukan. Bukan, oke. Hari ini hari Minggu, jadi kita mau ibadah. Ibadah, tapi ada juga loh Kak orang yang komsel di hari Minggu. Nggak apa-apa, tapi hari ini kita mau ibadah. Oke, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Petris. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau ibadah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oi, Kak Petris lihat deh. Kak Romi megang apa? Pulpen, Pulpen yang keren-keren ya, lihat tuh ada ininya. Nah, Kak Petris pegang apa tuh? pegang pensil. Wih, tuh adik-adik yang di rumah tahu nggak kenapa kalau kalian sekolah nih kalian harus pakai pulpensil, nggak pakai pulpen? Tahu nggak Kak Petris? Kita harus bertanggung jawab. Kalau masih kecil kita mungkin masih ada melakukan kesalahan. Jadi pensil itu masih bisa dihapus. Begitu ya Kak. Dan ketika kita hapus itu tidak meninggalkan jejak loh teman-teman. Nah itulah buat teman-teman. Tapi kalau yang buat udah pulpen nih, wah berarti biasanya udah anak SMP ya kayak atau enggak Betul. SD kelas 4 ke atas ya. Tapi nggak apa-apa. Dari kecil kita belajar bertanggung jawab. Kita membantu papa mama, apalagi Kak? Mengerjakan PR. Wah betul. Dan yang terakhir yang nggak boleh dilupakan adalah semangat memuji Tuhan. Wih, Kang Warrior, Let's go. kita mau pujian. Yeay! Wah. Hai adik-adik, sekarang kita mau puji-pujian. Kega Warrior, let's go! From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Terry di Kega Warrior, let's go! Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, pimpinlah kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Kak Terry mau cerita dari firman Tuhan. Diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mami Papi, Mbak Sus, tolong ya perhatikan kalimat atau kata yang berwarna biru. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Artinya, Mami Papi, Mbak Sus, adik-adik, semua diinginkan Tuhan. We are wanted.
Tuhan inginkan kita. Inginkan untuk apa? Untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Itulah pemberian Allah. Buat apa? Dikatakan kalimat berikutnya nih. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, Mami Papi, Mbak Sus yang mendidik adik-adik kita di Iron Angel, mari lakukan segala sesuatu dengan mata tertuju kepada Tuhan, melakukan pekerjaan baik. Nah, Kak Teri masuk cerita ya buat adik-adik di Iron Angel. Ada sebuah keluarga memiliki 5 anak. Dan 5 kakak adik ini mereka hidup tanpa mami papinya, alias yatim piatu. Nah, karena sudah tidak ada mami papinya, si kakak nomor satu, maksud Kak Teri nomor berapa? 1 ya. Nomor pertama menjadi figur atau fungsi seorang bapak. Nah, dia merasa bahwa aku adalah kakak. Aku seolah-olah seperti papa buat kalian. Dia merasa cara dia mendidik adik-adiknya adalah benar, yaitu tegas. Wah, di gambar selanjutnya diceritakan ya adik-adik. Kalau adiknya nakal, wah si kakak langsung marah. Kamu nakal! Wah, kadang adiknya gak terima. Aku gak nakal, kakak juga nakal. Berantem deh. Nah, si kakak merasa bahwa dia kakak. Adik harus turut sama kakak. Nah, jadi sebenarnya kakak ini karena dia merasa sudah tidak ada mami papi. Jadi dia merasa bahwa dia harus melakukan cara yang benar dan tepat menurut dia. Nah, karena itu di gambar selanjutnya ya adik-adik. Adik-adiknya pada takut kalau ketemu si kakak nomor 1 ini. Aduh, kalau misalnya udah dipanggil, misalkan. Budi, udah gemetar dipanggil sama si kakak ini. Terus kalau misalnya yang satu lagi dipanggil, Charles, wah mereka semua ketakutan tutup mata. Dan ada adik perempuan juga, dia juga takut. Tetapi sesungguhnya kepada adik perempuan ini, lihat di gambar selanjutnya nih. Si kakak ngapain? Sayang banget sama si adik perempuan ini. Dia suka sekali sama adik perempuannya ini. Dek, sini dek, kakak mau bacain kamu buku cerita. Wah, si adik ini yang tadinya kirain mau takut, gak jadi. Ternyata kakaknya sayang sekali sama aku. Wah, dia seneng menghampiri kakaknya. Tidur di pangkuan kakaknya. Kakaknya ceritain, si adik sambil elus-elus kepalanya. Wah, si adik merasa kakakku sayang sama aku. Tapi kenapa kalau sama adik-adiknya yang lain tegas banget ya? Wah, si adik bingung. Tetapi si adik ini sebenarnya sedih kalau melihat kakaknya sudah marah-marah. Kemudian si adik perempuan ini dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolonglah kakakku supaya dia tidak marah-marah lagi. Tuhan, aku ingin bertanya, Tuhan Yesus sayang gak sama kakakku yang suka marah-marah itu? Nah, si adik merasakan jawaban Tuhan. Tuhan katakan, aku sayang sama kakakmu. Tuhan, tapi dia nakal. Aku lihat dia pukul kakakku yang satunya. Itu kan nakal. Tuhan Yesus tetap katakan, aku tetap sayang pada kakakmu. Dia lagi berkata, Tuhan, kalau Tuhan Yesus sayang pada kakakku jadi baik ya? Tuhan Yesus katakan, ya, dia pasti jadi baik. Tapi kapan? Kok dia tetap marah-marah? Tuhan katakan,
inilah tugasmu, Dek. Kamu harus berdoa buatnya. Kamu harus terus minta kepadaku untuk aku menolong dia melakukan hal yang baik. Dia bisa berubah, Tuhan. Bisa. Teruslah doakan dia. Wah, si adik itu terus berdoa ya buat si kakaknya. Besoknya si adik ajak kakaknya sekolah minggu. Kega, Kak, yuk kita berdoa. Yuk kita ke Kega. Gak mau. Aduh, si adik sedih lagi, Tuhan. Kapan ya dia berubah? Dia gak mau diajak ke Kega. Tapi si adiknya terus setia mendoakan kakaknya. Terus dia berdoa, terus berdoa. Nah, suatu ketika si adik menghampiri kakaknya mengatakan, "Kakak, Tuhan Yesus sayang loh sama kakak. Coba deh kakak sekali aja dulu ke Kega." Tiba-tiba si kakak mau diajak ke Kega. Dia ke gereja, ke Kega. Wow, si adik kaget. Kakakku mau ya diajak ke Kega. Kemudian apa lagi? Ternyata si kakaknya mau berdoa. Si adik lihat kakaknya rajin berdoa. Kemudian si adik begitu happy, begitu senang melihat perubahan pada kakaknya. Tiba-tiba kakaknya bisa ajak adiknya makan bersama, baca Alkitab bersama. Si adik terheran-heran. Wow, adiknya senang sekali. Tuhan, terima kasih ya, kakakku sudah berubah. Si adik gak tahu apa yang membuat si kakaknya berubah. Namun Kak Teri yakin Tuhan pasti datang pada kakak itu. Entah lewat apapun, si kakak itu gak tahu kenapa dia tiba-tiba mau. Si adik itu gak tahu kenapa tiba-tiba si kakak itu mau diajak ke Kega, mau berdoa. Karena dia mengalami kasih karunia Tuhan. Karena dia diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihinya. Nah, adik-adik, ternyata si kakak ini jatuh sakit. Masuk rumah sakit. Wah, adik-adiknya begitu sedih. Kakak, jangan sakit. Mereka berteriak dan mereka jadi bersatu dalam doa. Ayo kita doakan kakak kita supaya sembuh. Dan Tuhan menjawab lain. Kakak itu emang sudah sembuh. Tetapi dia berpulang, tidur selamanya. Bangunnya di rumah Bapa, bangunnya di surga. Dia ketemu Tuhan Yesus di surga. Adik-adiknya sedih. Tuhan, kakakku ternyata tidur selama-lamanya dan dia sudah ada di surga. Tuhan bilang pada adik yang rajin berdoa tadi, adik perempuan. Tuhan katakan, jangan sedih, karena aku menginginkan kakakmu, karena aku sayang sekali pada kakakmu. Nah, si adik perempuan ini tidak sedih lagi. Dia tahu bahwa kakaknya sudah ada di rumah Tuhan. Dia tahu bahwa kakaknya sudah berubah dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan adiknya yakin dan percaya kakaknya sudah ada di rumah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita sayangi kakak adik kita. Mami, papi, mari kita katakan bahwa kita semua diinginkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita melakukan pekerjaan baik, berdoa,
sayang kakak adik, sayang mami papi, itu yang Tuhan inginkan. Semuanya bisa? Pasti bisa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami. Kami jadi anak Tuhan. Kami boleh tinggal di rumah Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan surga, rumah Tuhan, di rumah kami di bumi ini. Dengan cara kami melakukan pekerjaan baik. Karena untuk itulah kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kega Warrior, let's go. Bye-bye. Oke adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yuriko di game show yang terseru bombastis. Oke, di sebelah kanan kakak sudah ada kakak Romi dan kak Andrean. Lalu di sebelah kiri kakak ada penantang, yaitu dari kakak perempuan Kega, yaitu Kak Feli dan Kak Patris. Kita lihat apakah mereka bisa menantang Kak Romi dan Kak Andrean, atau memang Kak Romi dan Kak Andrean yang akan menang. Kita lihat ya. Jadi kita akan games menggunakan balon dan gelas. Berikut cara permainannya ya. Jadi dari mulut kalian tiup balonnya untuk mengambil gelas tersebut ya. Jadi ditiup, ambil gelasnya. Lalu kalian oper ke temannya. Oke? Pastikan kalian berhasil. Kalau jatuh gimana kak? Ya pasti salah dong ya. Harus berhasil sampai dioper lagi sampai garis finish. Oke, begitu cara permainnya adik-adik. Kalian hanya membutuhkan balon, pasangan kalian, dan gelas. Oke, ya kita langsung saja mulai permainannya. Oke, kita lihat tampaknya dari tim Romi, tim Andrean sudah pemanasan. Tim Kak Feli, tim Kak Petris tampaknya tenang-tenang saja. Oke, kita mulai. Ya, dalam hitungan ketiga. Kakak-kakak bersedia. Kita mulai. 5, 7, 3, mulai. Oke, Kak Feli sudah mengambil gelas pertama. Tampaknya Kak Andrean telat sedikit. Oh, ternyata Kak Feli jatuh. Tampaknya Kak Romi, Kak Andrean akan memimpin. Oke, ternyata mulai. Passing kedua. Langsung saja Kak Andrean memimpin. Kak Romi, tim Kak Romi, Kak Andrean memimpin. Sudah hampir garis ke finish. Tampaknya kita lihat apakah Kak Feli, Kak Petris berhasil melaksanakan passing atau operannya. Tampaknya tidak berjalan dari sana. Oh, mulai berjalan. Tapi Kak Romi, Kak Andrean sudah mulai jauh. Oh, satu gelas terlewati. Kak Romi dan Kak Andrean memimpin dengan satu gelas 1-0. Tampaknya Kak Petris dan Kak Feli mulai fokus, mulai melaksanakan serangannya bertubi-tubi. Oh, sayang sekali jatuh ya. Tampaknya harus mengambil lagi. Saya sudah mulai lelah, tapi masih belum ada kelanjutan. Tapi tidak apa-apa, saya masih semangat. Oke, langsung saja gelasnya dioper lagi. Oke, Kak Petris dan Kak Feli sudah mulai mencapai garis finish. Kita lihat tiupan terakhir, passing terakhir. Oh, ternyata langsung disusul dari Kak Romi. Karena sudah 2 gelas. Kak Feli dan Kak Petris masih 1 gelas. Kita lihat. Tampaknya suara saya sudah mulai ketinggian. Tapi tidak apa-apa. Ya, tampaknya mereka masih berjuang. Kita lihat Kak Petris dan Kak Feli mulai mencari gelas kedua. Sementara Kak Romi dan Kak Andrea mencari gelas ketiga. Kita lihat apakah mereka berhasil menangkan walaupun sudah terselisih 1 gelas. Kita lihat pertandingan semakin menegangkan, atau perasaan saya saja ya. Kak Petris menyelesaikan gelas keduanya. Kak Romi dan Kak Andrea mulai tampak fokus. Kita lihat, oke, ternyata terlalu gede, tapi masih saja berhasil 3 gelas. Ternyata pemenangnya adalah Kak Romi dan Kak Andrean dengan perolehan skor 3 gelas lawan 2 gelas. Ya, seperti itu saja adik-adik games untuk kali ini. Pastikan kalian mencobanya dengan papa mama atau teman-teman kalian. Ternyata kita belum selesai. Langsung saja kita mulai ke ronde kedua, ronde yang lebih seru. Oke, ya. Ronde kedua kali ini gelasnya akan ditukar teman-teman. Challenge yang lebih menegangkan adik-adik. Ya,
tampaknya para peserta kita sudah mulai kehabisan napas, begitu juga dengan saya. Tapi tidak apa teman-teman. Ya, adik-adik, teman-teman yang menyaksikan, kita mulai ronde ke 2. Langsung saja. 3, 2, 1. Oke, Kak Petris mengambil gelas. Langsung saja mengambil, ternyata Kak Andrean lebih dulu. Mengoper ke Kak Romi. Kak Romi mengoper ke Kak Andrean. Melebar kena tiang. Tampaknya masih belum ada yang memimpin secara signifikan. Wah, Kak Andrean berhasil menyelesaikan 1 gelas. Kak Petris dan Kak Feli masih mencoba, masih memproses 1 gelasnya, masih jatuh. Ya, tapi tidak apa-apa. Tampaknya Kak Andrean dan Kak Romi melakukan offside. Langsung dipasing, dioper ke Kak Romi. Kita lihat, masih bertahan gelasnya. Kak Romi dan Kak Andrean, Kak Petris dan Kak Feli berjuang untuk memainkan games ini. Games ini membutuhkan pernapasan yang kuat, adik-adik. Ya, dengan stamina yang kuat, kalian pasti bisa menyelesaikannya. Oke. Langsung semangat 45 teman-teman. Kita lihat Kak Petris mulai mengoper ke Kak Feli, mengerjakan, memproses gelas ketiga, sama-sama gelas ketiga. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Di sini saya sudah melihat Kak Romi dan Kak Andrean memimpin. Tampaknya akan terjadi kompetisi yang sangat panas. Kompetisi yang begitu menegangkan. Yeay! Pemenangnya adalah Kak Andrean dan Kak Romi. Dengan 2 ronde berturut-turut, mereka memenangkan games ini. Langsung saja, para pemenang saya undang ke panggung. Wih, luar biasa sekali. Saya tidak kelihatan. Oke, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Feli dan Kak Petris. Oh tidak, ke Kak Romi dan Kak Andrean. Ya, bagaimana perasaan Anda memenangkan kompetisi ini? Anda sudah lelah bernapas. Saya tanya Kak Romi saja. Oke, Kak Romi gimana? Bahagia. Wih, luar biasa. Ya, jadi begitu teman-teman, adik-adik yang menyaksikan. Begitulah games dari kami. Ya, semoga kalian bahagia dan terus bersuka cita. Oke teman-teman, sampai jumpa Kego Warrior. Let's go, bye-bye. Hai adik-adik, bagaimana firman Tuhannya hari ini, Kak Petris? Oke? Memberkati banget kan? Wadaw, pujiannya? Mantep banget pastinya. Mantap banget. Oke, hari ini Kak Petris dan Kak Romi kita mau bahas sesuatu hal yang menarik yang berwarna-warna, yaitu pensil warna dan krayon. Wah, siapa yang di sini adik-adik suka menggambar? Coba angkat tangannya. Iya, wah, hebat sekali ya. Ya, kenapa sih kadang lebih enak pakai pensil warna daripada krayon, Kak Petris? Karena kalau pensil warna itu bisa mewarnai bagian yang kecil dan krayon bagian yang besar. Betul, tapi krayon juga punya keunggulan loh teman-teman. Apa? Warnanya bisa lebih tebal dan lebih merata. Ya. Oke, buat teman-teman yang di rumah yang suka gambar atau yang tidak suka menggambar, sebenarnya Kak Romi juga nggak kurang suka menggambar ya, karena Kak Romi gambar aja jelek Kak. Ya udah. Harus melatih lagi kali ya Kak ya. Iya ya, berlatih semakin meningkatkan kreativitas. Iya, betul. Kak Petri suka gambar? Suka Suka gambar apa biasanya? Gambar muka Kak Romi kah? Wah. gambar-gambar binatang gitu. Oh, binatang, siap. Ya udah, adik-adik yang di rumah, hari ini bahas krayonnya udah. Sekarang kita mau memberikan kekuatan super buat kalian. Wow, super untuk apa Kak Petris? Super untuk semangat buat puji Tuhannya lagi, buat ibadah minggu depan. Dan semangat untuk memuji Tuhan. Kita bingung ya. Ya udah, kita udahan dulu ya. Bye bye adik-adik. Kita kasih kekuatan super dalam nama Yesus. Super duper. Ya udah ya teman-teman, pasti adik-adik di rumah pasti sekarang lebih semangat ya kayak Betul. memuji Tuhan, belajar. Aduh, semuanya deh, bantuin orang tua. Wah, udah luar biasa. Ya udah, Kak Romi, Kak Petris, kita mau Berdoa Pak. berdoa dulu, benar Iya, juga. berdoa Kak Romi udah mau pulang aja. Ya udah, Kak Romi pimpin
doa ya. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah ibadah hari ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kami, boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mempraktekannya, dan kami boleh bersuka cita selalu Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati adik-adik yang di rumah, biarlah mereka selalu sehat, diberikan kreativitas, kekuatan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap Satria KG yang sudah siap ibadah katakan amin. Udah selesai Kak? Iya. Lupa aku. Ya udah, bye-bye adik-adik, kita mau pulang dulu ya. Kak, bye-bye dulu Kak. Kita nyalain dulu. Nggak nyala kok. Oh iya, injak rem dulu adik-adik, lupa, maaf. Bye-bye. Bye. Cek, 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 cek.